Hello everyone, selamat datang kembali di channel Azuzuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengar aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan seperti Sabri Azuzuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini aku akan bahas anime yang tayang pada 2021 lalu, yaitu Komi-san wa Chomshu Desu atau biasa disebut Komi Cannot Communicate. Anime komedi yang awalnya aku pikir bercerita tentang gadis yang introvert yang nggak bisa ngomong. Ternyata salah. Rupanya anime ini tidak seperti yang kukira di awal. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Komi Soko atau kita panggil aja Komi yang memiliki masalah komunikasi terutama dalam hal bicara. Ia digambarkan sebagai gadis idaman SMA yang cerdas, cakep, dan sempurna. Idaman banget lah. Walaupun ia cukup sempurna, rupanya Komi memiliki kekurangan yaitu tidak bisa berkomunikasi. Sebuah hal yang semua orang sekitarnya tidak bisa pahami karena hanya melihat Komi dari luarnya aja. Tadano itu, MC kita, seorang cowok SMA biasa yang kebetulan duduk di sebelah Komi. Awalnya mengira Komi hanya memandangnya dengan rendah dan mengacanginya. Namun Tadano menyadari ternyata selama ini Komi ingin berinteraksi dengan semua orang. Dan terungkap rupanya Komi tidak memiliki teman sama sekali sejak dulu. Walaupun mencurahkan perasaannya hanya melalui banyak tulisan aja, Tadano rupanya mengerti yang dirasakan Komi. Kalau Komi sangat kesulitan berkomunikasi dan memiliki impian untuk punya 100 teman. Dari situlah, Tadano berniat untuk meladeni Komi, membantunya untuk mendapat 100 teman, serta melatih Komi sedikit demi sedikit untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Sayangnya, tidak semudah itu guys. Terungkap, ternyata SMA Itan yang menjadi latar cerita anime ini bukanlah sekolah biasa, melainkan murid-muridnya diisi dengan berbagai murid yang memiliki keunikan serta latar belakang yang unik-unik. Hal itulah yang menjadi tantangan juga untuk Tadano dan Komi menggapai tujuan mereka. Apakah Tadano bisa sabar meladeni Komi agar bisa dapat 100 teman? Mengapa Komi nggak bisa ngomong dari dulu? Mengapa sekolah Ita yang menjadi latar tempat anime ini malah menerima murid yang aneh-aneh? Bagaimana cara agar Komi bisa berkembang dalam hal berinteraksi? Apakah anime ini cukup rekomen untuk ditonton? Ya, terutama buat kalian yang pengen nonton anime yang fokusnya ke heroin yang nggak biasa, karena heroin di sini yaitu si Komi merupakan karakter yang jarang-jarang dapat spotlight, karena setauku karakter pendiam selalu menjadi karakter sampingan. Jujur ya guys, kurasa anime ini harusnya ganti judul aja, karena harusnya Komi yang jadi center anime ini malah kalah dengan karakter yang bernama Osana Jimi. Malah Osana Jimi lah yang nge-carry jalannya anime ini, bukan Tadano yang notabene adalah MC. Ya ini menurutku aja sih. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama alur ceritanya yang fokus dan konsisten dari awal sampai akhir, walaupun kelihatannya gitu-gitu aja. Yang kedua, grafisnya yang lumayan bagus, apalagi kalau sambil dibarengi suara narasi di setiap awal episode anime ini. Yang ketiga, backsoundnya yang pas banget, sangat mendukung terutama di setiap adegan tertentu. Yang keempat, karakter Osana Jimi yang buatku sebagai penonton jadi nggak bosan karena pembawaannya yang ceria dan interaktif. Yang kurang suka dari anime ini yang pertama lebih ke masalah selera aja sih, tapi bagiku development karakternya nggak berkembang sama sekali, terutama Tadano. Masa udah tahu disekap dan mau disikat, malah be aja sama si Yamai. Yang kedua, sama seperti perkataanku sebelumnya, ini anime bukannya Komi yang jadi pusat cerita, malah Osana Jimi yang bikin cerita anime ini jalan. Serius, masa untuk dapat teman kudu minta list dari Osana Jimi? Masa Osana Jimi kudu ngisingi Komi beli jajan di luar dengan alasan melatih komunikasi dan sebagainya? Yang ketiga, semua kesulitan yang harusnya jadi cara untuk Komi bisa berkembang selalu selesai dengan kebetulan. Hal ini memang dimaksud untuk lucu-lucuan aja, tapi bagiku ya malah membuat usaha atau apapun yang dilakukan Komi untuk berubah jadi nggak ada artinya. Untuk karakternya ada Tadano MC kita yang selalu dipandang sebelah mata tapi malah selalu yang jadi bisa diandalkan, termasuk oleh gurunya sendiri. Komi, heroin yang sangat dicintai bahkan dianggap dewi oleh teman-temannya di kelas, yang ternyata punya masalah komunikasi, tapi ingin berinteraksi dengan semua orang. Osana Jimi, karakter yang gendernya agak jelas, terlepas dari sifat dan karakteristiknya sangat bertolak belakang dengan Komi. Akari yang agak mirip Komi, tapi bedanya dia gampang insecure aja. Ya Dano, yang nggak tahu ya masalahnya apa, tapi ia selalu merasa bahwa Komi adalah rivalnya. Naka-naka si Junibro yang nggak jelas maunya apa sama si Komi. Onimine yang selalu jadi support sistemnya Tadano, yang kukira di awal kemunculannya bakal jadi saingannya si Komi. Lalu ada Asuko, ibunya Komi yang awet muda, bapaknya Komi yang sepertinya sifatnya turun-menurun dan nurun ke Komi. Lalu Sosuke, adiknya Komi yang sepertinya nggak sediam kakaknya. Lalu Yama yang tergila-gila sama Komi sampai rela melakukan apapun serta circle-nya. Ada Shinobino, Sonoda, Chirai, dan ya sisanya aku lupa, anggap aja karakter lewat.
Sebagai catatan, yang pertama ada yang bisa nebak asal Hajime ini cewek atau cowok. Karena kalau menurutku sih cewek ya guys. Karena di mana-mana tipe orang yang gampang berrelasi kebanyakan cewek daripada cowok. Yang kedua, karena sekolah Itan menerima murid yang unik-unik. Menurut kalian keunikan Tadano sebagai MC ini apa ya? Karena semua orang menganggap Tadano hanya NPC aja selama ini. Kalau dari yang kuperhatikan, sepertinya Tadano ini punya skill bisa dengar atau baca batinnya orang lain. Seperti di-spill sama Onimine sih, kalau Tadano ini saking sensitifnya sampai dia sendiri nggak peka sama yang ada di dekatnya. Yang ketiga, apakah akhirnya Komi bisa mulai bicara? Karena di ending, pas saat kelas lagi karaokean, si Komi mulai menarik napas, tapi sepertinya nggak sih. Overall, aku cukup menikmati anime ini walaupun komedinya yang ditawarkan itu B aja. Atau karakter Komi yang makin kesini bikin tambah greget. Aku berharap di season selanjutnya tidak hanya sekedar karakter baru dan teman baru aja, tapi ada konflik yang bikin Komi bisa berubah seperti saingan cinta misalnya, atau minimal Tadano yang awalnya cuma teman biasa berubah lanjut ke hubungan lebih dari sekedar teman, maybe. Ya ditunggu aja review season 2-nya, karena aku TW nonton guys. Untuk rating ada di layar ini ya. Aku belum nonton season 2-nya sih, jadi pembahasan season 2-nya ditunggu aja ya guys. Gimana? Sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan yang kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat aksen. Jangan lupa like, komen, barangkali kalian mau request apa di next video. Thank you everyone. Bye.